Jangan sampai apa yang saya rasakan, Anda rasakan kembali. Karena pada saat penanaman bibit sawit abal-abal ini, 1 hektar lebih, tanaman sawit jantannya itu ada 15-17 pokok teman-teman. Bisa Anda bayangkan betapa ruginya kita melakukan penumbangan. Sebelumnya kita lakukan penanaman, pemupukan, ujung-ujungnya yang keluar adalah buah sawit jantan. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Semoga buah kelapa sawit kita melimpah ruah dan juga hasilnya berkah. Nah, pada kali ini saya berada di kebun sawit saya yang sudah produktif. Ini saya lakukan penanaman di tahun 2013, usianya sekarang kurang lebih 11-12 tahun. Bibit yang saya tanam di depan ini adalah bibit sawit abal-abal. Definisi dari bibit sawit abal-abal adalah bibit sawit yang asal-usulnya kita tidak tahu teman-teman. Indukannya kita tidak tahu, dan kita tidak bisa memastikan apa jenisnya, pelepah panjang atau pelepah pendek. Nah, kenapa saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan bibit sawit abal-abal untuk ditanam? Meskipun buahnya itu banyak buah dura, itu semua alasannya karena ada 2 faktor teman-teman. Faktor yang pertama, ketika Anda melakukan penanaman bibit sawit abal-abal, bibit sawit abal-abal tersebut banyak didominasi oleh buah pisifera atau buah jantan, buah landak, seperti di depan ini. Ini adalah bibit sawit abal-abal yang saya lakukan penumbangan, saya tebang karena buah jantan. Ketika kita menggunakan bibit sawit abal-abal, kita tidak tahu pasti asal-usul bibit tersebut, bagaimana masa persilangannya, bagaimana indukannya. Jadi besar potensi buah yang nanti dihasilkan itu buah landak. Nah, saran saya ketika Anda sudah terlanjur menanam bibit sawit abal-abal, usahakan langsung Anda ambil tindakan ketika buah tersebut adalah buah landak, tidak mampu berproduktivitas secara maksimal. Jangan Anda percaya kata-kata di luar sana, cara merubah buah landak, cara mengatasi buah landak, karena itu hanya marketing teman-teman. Alangkah lebih bijak dan lebih baik untuk menghemat biaya dan waktu Anda langsung lakukan penumbangan. Jangan seperti saya, karena saya membiarkan sampai usia 5-10 tahun, sampai sebesar ini baru saya lakukan penumbangan. Karena semakin besar, maka kos yang kita keluarkan juga semakin banyak. Jadi usahakan langsung ambil tindakan, langsung ganti dengan bibit sawit unggul. Nah, di depan itu adalah bibit sawit unggul yang saya tanam sebagai ganti bibit sawit abal-abal yang saya tebang. Itu adalah varietas PPKS Simalungun. Nah, kemudian yang kedua, kekurangan penggunaan bibit sawit abal-abal ini adalah dari sisi masa treknya. Berdasarkan pengalaman saya, ketika saya tanam bibit sawit unggul, bibit sawit abal-abal, dan juga bibit sawit cabutan, yang paling lama masa treknya itu adalah bibit sawit abal-abal ini teman-teman. Jika bibit sawit unggul masa treknya itu bisa 8-10 bulan. Nah, bibit sawit abal-abal ini masa treknya bisa di atas 1 tahun. Apalagi jika Anda melakukan pemanenan yang salah. Buah mentah yang Anda turunkan, wah, itu Anda bisa mengalami trek yang lama. Saya harap Anda bijak dari pengalaman saya ini. Jangan sampai apa yang saya rasakan Anda rasakan kembali. Karena pada saat penanaman bibit sawit abal-abal ini, 1 hektar lebih, tanaman sawit jantannya itu ada 15-17 pokok teman-teman. Bisa Anda bayangkan betapa ruginya kita melakukan penumbangan. Sebelumnya kita lakukan penanaman, pemupukan, ujung-ujungnya yang keluar adalah buah sawit jantan. Jadi bijaklah dalam melakukan penanaman. Sekian dari saya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri.